Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Erina, mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanian modern dengan topik mekanisasi pertanian. Apa itu mekanisasi pertanian? Nah, langsung saja ke penjelasan materi mekanisasi pertanian. Pengertian mekanisasi pertanian dalam arti luas disebut dengan agricultural engineering. Mekanisasi pertanian adalah mencakup aplikasi teknologi dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat pertanian, mulai dari pengolahan tanah, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemungutan hasil sampai ke produk yang siap dipasarkan. Mekanisasi pertanian dalam arti sempit identik dengan agricultural mechanization atau farm mechanization, yaitu semua kegiatan penggunaan alat atau mesin pertanian yang digerakkan baik tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor, maupun tenaga mekanis lainnya seperti arus air dan tenaga angin untuk mengurangi kejelian kerja dan meningkatkan ketepatan, mengamankan produksi, memperbaiki mutu produksi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, tujuan mekanisasi pertanian itu sendiri, yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, yang ketiga, menurunkan biaya produksi, yang keempat, penggunaan alat dan mesin juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Nah, yang kelima, mengurangi kerusakan pada produksi pertanian. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang ketujuh, menghindari terjadinya kegagalan panen. Nah, cara untuk mekanisasi pertanian. Ya, pertama persiapan penggunaan alat mekanisasi yang harus dilakukan diantaranya yang pertama pengolahan lahan, pengaturan dan manajemen pengairan dengan yang meliputi irigasi dan drainase. Yang ketiga, pembuatan jalan-jalan transportasi daerah pertanian. Hal ini untuk mempermudah jika memang harus membutuhkan alat yang cukup besar dan mempermudah proses transportasi, pengiriman hasil, serta kebutuhan pertanian. Cara mekanisasi pertanian berdasarkan pengalaman dari beberapa negara di Asia, bahwa cara mekanisasi pertanian diawali dengan yang pertama penataan lahan atau konsolidasi lahan, keberhasilan dalam pengendalian air, irigasi, dan drainase. Yang ketiga, masukan teknologi biologis dan teknologi kimia. Contoh mekanisasi pertanian. Yang pertama yaitu alat pengolahan tanah. Seperti gambar, yaitu traktor. Traktor biasanya digunakan untuk mengolah tanah, mengemburkan tanah. Yang kedua, alat mesin penanaman. Alat mesin penanaman, itu rice transplanter. Seperti gambar di sini, merupakan alat penanaman bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragamkan. Yang ketiga yaitu alat mesin penyiangan. Di gambar ini disebut dengan power weeder. Adalah alat mesin yang prospektif untuk dikembangkan industri alasin pertanian saat ini. Mesin penyiangan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu pemecahan solusi penyiangan padi sawah secara mekanis. Yang keempat yaitu alat mesin pemupukan tanaman. Di gambar ini yaitu alat mesin untuk pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman. Caranya disemprot dengan alat atau drone seperti itu. Nah, yang gambar satunya ini yaitu drop time distributor. Alat ini biasanya digandengkan dengan traktor secara monten, corong, pemasukannya mempunyai satu set lubang mengeluarkan pada bagian bawah. Alat yang kelima yaitu alat mesin irigasi.
penyiraman tanaman dengan sistem overhand irrigation seperti gambar di samping ini, yakni dengan menyemburkan air dari bawah ke atas sehingga mampu menyirami seluruh tanaman yang ada di lahan secara merata dalam waktu singkat. Yang keenam yaitu alat mesin panen dan pasca panen. Nah, alat panen dalam padi itu disebut dengan combine harvester. Yang digunakan sebagai alat pemanen padi, alat mesin pertanian ini dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di sawah. Nah, dengan alat ini akan mempercepat waktu pemanenan. Pemahaman tentang alat ini sangat penting dalam pengolahan pertanian modern. Keunggulan dari penggunaan mekanisasi pertanian menurut Harjosentono et al. 1996, yaitu yang pertama meningkatkan produksi persatuan luas, yang kedua meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produksi, yang ketiga meningkatkan efektivitas, produktivitas, kuantitas, dan kualitas hasil pertanian. Yang keempat, mempertahankan mutu pada penanganan segar, meningkatkan nilai tambah pada hasil produksi dengan proses pengolahan yang benar dan tepat tanpa mempengaruhi rasa dan aroma. Yang kelima, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Yang keenam, menghemat energi dan sumber daya benih, pupuk, dan air. Yang ketujuh, meminimalkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam produksi. Yang kedelapan, meningkatkan luas lahan yang ditanami dan menghemat waktu. Dan yang kesembilan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan. Penggunaan mekanisasi pertanian mempunyai kelemahan. Yang pertama yaitu dalam permodalan. Pada umumnya para petani biasanya kekurangan dalam hal permodalan sehingga tidak mampu membeli alat pertanian yang relatif mahal, dan juga biasanya petani di Indonesia mempunyai lahan yang relatif sempit. Yang kedua yaitu kondisi lahan. Dalam hal kondisi lahan di Indonesia, kondisi lahannya bergelombang dan bergunung-gunung, sehingga bisa menyulitkan dalam hal pengoperasian alat pertanian, apalagi jika menggunakan mesin prapanen yang menyulitkan para petani untuk menggunakan alat pertanian. Topografi lahan pertanian kebanyakan bergelombang dan bergunung-gunung. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Dengan adanya alat pertanian dikhawatirkan tenaga kerja mengalami banyak dampak menjadi pengangguran, yang disebabkan karena dengan adanya alat pertanian akan mempermudah pekerjaan dan tidak melibatkan tenaga kerja yang banyak, apalagi tenaga kerja di Indonesia cukup melimpah atau banyak. Yang keempat yaitu melemahnya tenaga ahli. Dalam hal tenaga ahli, para petani biasanya masih minim dalam menggunakan atau mengoperasikan alat pertanian yang canggih, karena sebagian besar masih membudidayakan tanaman mereka secara tradisional. Nah, mengingat hal ini, peran dari pemerintah sangat penting dalam melakukan penyuluhan dan menggunakan alat pertanian. Nah, ini untuk daftar pustaka saya. Demikian penjelasan materi tentang mekanisasi pertanian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.